Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Kembali dalam perenungan Rutu Pentakos hari yang ke-45. Dan saudara, kita akan merenungkan dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anaknya, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi anak Allah ada sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi anak Allah ada sebuah status yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi kebanggaan kita sebagai anak Tuhan tidak berhenti pada status. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu hal yang melekat pada diri kita. Karena kita status menjadi anak Tuhan, maka ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Banyak orang ingin status, tetapi kemudian tidak ingin tanggung jawab. Ada sebuah kewajiban. Nah, saudara, itu sebabnya maka dalam ayat yang ke-12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan berhutang kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kenapa kemudian Paulus berkata, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang. Kata sambung jika ini sangat menarik. Dalam bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan karena itu, LAI menerjemahkannya jadi. Jadi karena apa saudara? Karena di ayat sebelumnya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Roh Kudus menghidupkan kita kembali. Kita menjadi ciptaan baru. Maka kemudian kita ada tanggung jawabnya. Itu sebabnya maka LAI mengatakan kita adalah orang-orang yang berhutang. Atau terjemahan yang lain, kita orang yang punya kewajiban. Ada hal tugas, obligasi yang harus kita kerjakan. Dulu kita diselamatkan, saudara-saudara. Dulu kita sebelum diselamatkan, maksud saya, saudara, kita itu diperbudak. Kita dibawa kuasa dari dosa. Tapi sekarang ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita terikat pada roh Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang roh Tuhan maukan itu, saudara. Kita ingin sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 8 Paulus berkata begini. Kalau kamu hidup menurut daging atau kamu hidup di dalam daging, maka kamu gak akan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ingin orang yang berkenan, jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus hidup di dalam roh. Itu sebabnya saudara-saudara, maka yang sangat menarik. Ada beberapa poin yang kita renungkan. Yang pertama saudara-saudara, yaitu kita harus membiarkan atau mengizinkan Roh Kudus menolong kita karena Dia diutus untuk menolong kita untuk matikan perbuatan daging atau perbuatan dalam tubuh kita. Jika oleh roh dikatakan saudara, bukan karena kekuatan kita. Jadi dengan kata lain, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Saudara, kita nggak mampu, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ada sebuah tanda. Bukan syarat untuk menjadi anak Tuhan. Jadi ada orang berpikir ini syarat, enggak. Tapi tanda. Apa tandanya, saudara? Jelas dikatakan semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Semua yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jelas ini ada sebuah tanda. Itu sebabnya maka ayat berikutnya
Paulus berkata bahwa kepada kita tandanya yaitu bahwa kita tidak lagi takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tidak, saudara-saudara. Jelas sekali. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, saudara. Saudara, hari ini kita mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang dikuasai oleh roh perbudakan. Tapi kita sudah dimerdekakan. Kita tidak perlu takut. Ada banyak berita yang membuat kita khawatir dan kita takut. Tapi ingatlah saudara-saudara, janji Tuhan yang luar biasa. Berikutnya, yang ketiga, Paulus berkata, apa tanda jaminan kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Saudara, ayat yang ke-17 dikatakan kita ada ahli warisnya Tuhan. 3 kali sudah diulang oleh Paulus. Dan jika kita adalah anaknya, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya saudara bahwa kita akan menerima janji-janji Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan, saudara. Sebab maka saudara pada hari ini kita jangan khawatir, jangan takut. Pemeliharaan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara, Roh Kudus memimpin kita. Kita tidak perlu takut lagi hidup dalam dunia ini. Bahkan kita punya jaminan di kehidupan nanti bersama dengan Tuhan. Kita ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.